Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Nama saya Ria Mega Homeli Panjaitan Espak dari UPT SD Negeri 033912 Kuta Gambir, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah peserta PPG IAKN Manado Daljab 2025. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita bernyanyi dan berdoa. Siapa petugas? Silakan maju nakku. Ayo, silakan. Ini ya. Ya, kita bernyanyi di sini senang ya. Oke, sekarang pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, hari ini kami ingin memulai pelajaran kami, kiranya Kamu berkati ya Bapak. Berkatilah guru kami yang ingin mengajari kami, berikanlah guru kami ini kesehatan, berjauh selalu lupa ya Bapak. Berikanlah kami kecerdasan agar dapat menjawab apa yang dibutuhkan guru kami ya Bapak. Ya Bapak, hari ini yang bisa kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Bapak duduknya ya nak. Iya. Pada saat ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya Ibu mengaksen dulu ya. Romita Sianturi, Hadir Bu. Peggy Simanjuntak, Repa Manalu, Hadir Bu. Jeskiel Ginting, Hadir Bu. Vita Simanulang, Hadir Bu. Mawar Damani, Hadir Bu. Joel Marpau, Hadir Bu. Yohana Nababan, Hadir Bu. Gria Pasaribu, Hadir Bu. Francisca Lumendal, Hadir Bu. Pipi Napitubulu, Hadir Bu. Elizabeth Samosir, Hadir Bu. Dapa Siagian, Hadir Bu. Albert Siota, Hadir Bu. Widya Simbolon, Hadir Bu. ada Girly Simamora. Hadir Bu. Iya, terima kasih karena kalian semuanya hadir ya. Puji nama Tuhan, kalian sudah datang semuanya ya nak ya. Oke, saat ini ya kita akan memasuki pelajaran tentang Allah memeliharaku dan semua anak. Coba kalian ulangi sekali lagi. Iya, Allah memeliharaku dan semua anak. Kalau minggu yang lalu Ibu sudah terangkan sedikit
tentang pelajaran yang ketiga ini, tentang Allah memelihara dan semua anak. Mengapa Allah memelihara hidup kita? Coba. Karena kita istimewa di mata Allah, Bu. Bagus. Tepuk tangan dulu. Karena kita istimewa di mata Allah. Tapi sebelum kita lanjutkan, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu mendaftarkan bukti-bukti pemeliharaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menuliskan Allah memelihara semua manusia, bahkan anak kecil seperti kalian dipelihara oleh Allah. Anak-anak kami semuanya, ya. Pemeliharaan Tuhan itu, ya, kata memelihara berasal dari bahasa Latin. Bahasa apa Ibu bilang? Latin. Iya, dari bahasa Latin, yaitu prudentia, atau dalam bahasa Inggris dikatakan provide, yang artinya memelihara, artinya melengkapi, menyediakan, memenuhi, bahkan memelihara. Itulah arti dari pemeliharaan Allah. Kata memelihara ini meliputi dua aspek. Berapa aspek? Dua. Kata memelihara ini meliputi dua aspek, yaitu yang pertama adalah aspek jasmani. Aspek apa? Jasmani. Aspek jasmani. Yang kedua meliputi aspek rohani, aspek kerohanian. Aspek yang pertama ini akan kita bahas dulu. Aspek yang pertama, aspek jasmani. Bagaimana Allah itu memelihara kita dalam aspek jasmani? Yang pertama itu, Allah memberikan tubuh yang sehat dan kuat kepada kita. Yang kedua, Allah itu memberikan orang tua yang baik kepada kita. Dan yang ketiga, Allah itu memberikan tempat tinggal kepada kita. Punya orang tua? Punya tempat tinggal? Punya. Dan Allah juga memberikan pakaian kepada kita. Semua berpakaian kan? Semua berpakaian. Untuk menghindari dari panas dan dingin. Untuk menghindari dari gigitan nyamuk dan serangga. Kemudian Allah itu juga memberikan kepada kita guru untuk mengajar. Bahkan dokter juga diberikan kepada kita untuk mengobati kalau kita sedang sakit. Itulah aspek secara jasmani. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua itu adalah aspek secara rohani, ya. Tadi sudah gue bilang, ada dua aspek pemeliharaan Tuhan, aspek secara jasmani, aspek secara rohani. Pemeliharaan Tuhan itu, ya, secara rohani, Allah memberikan firman-Nya dalam dunia ini. Firman Tuhan itu, ya, berguna untuk memberi kekuatan kepada kita. Untuk memberi apa? Untuk memberi kekuatan kepada kita semua. Kemudian firman Tuhan itu berguna juga untuk menghibur kita. Untuk apa? Kalau kita sedang sedih, firman Tuhan itu sangat berguna untuk menghibur hati kita. Kemudian firman Tuhan itu juga berguna untuk memberikan nasihat kepada kita, untuk menasihati kita. Kalau kita sering berbuat jahat, firman Tuhan itu berguna untuk menasihati kita supaya lebih baik lagi.
Kemudian firman Tuhan itu juga berguna untuk membawa kita kepada ketenangan. Kadang karena banyak masalah dalam hidup kita, kalau kita baca firman Tuhan, maka akan kita dapatkan ketenangan. Itulah aspek yang terdapat di dalam pemeliharaan Tuhan secara jasmani dan rohani. Bahkan kalau dihubungkan dengan firman Tuhan, kita bisa melihat dari firman Tuhan. Coba dulu kalian buka Matius 6 ayat 25 sampai 34. Bisa dibuka kitabnya? Bisa. Iya. Coba dulu satu orang dulu membaca 2 ayat ya. Coba dibacakan dulu Matius berapa tadi? 25. Matius 6 ya. Matius 6 ayat 25. Coba kamu Joel. Matius 6 ayat 25. Kuat suaranya anakku. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi ikan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Iya. Ya, itu bisa kalian tuliskan ya tentang pemeliharaan Tuhan dari, coba kalian tulis dari Matius. Bikin di catatannya. Pemeliharaan Tuhan itu dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nanti kalian tuliskan ya. Udah dituliskan ayatnya? Matius ya. Oke, sekarang ya. Coba kalian perhatikan ada tayangan video tentang pemeliharaan Tuhan. Kita sekarang menonton video dulu. Shalom. Kembali lagi, hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4. Tema pembelajaran yang akan kita bahas mengenai Allah memeliharaku dan semua anak. Allah yang Maha Pencipta juga adalah Allah yang memelihara kehidupan manusia. Allah senantiasa membuktikan bahwa Dia sangat mempedulikan kehidupan manusia. Kata pemeliharaan berasal dari bahasa Latin providentia atau dalam bahasa Inggris provide, yang berarti menyediakan, melengkapi, mengajarkan kepada kita untuk tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus tidak memberikan alasan mengapa manusia tidak perlu khawatir. Alasan yang pertama, kekhawatiran sama sekali tidak berguna. Hal ini dijelaskan dalam ayat 25-30. Kekhawatiran tidak dapat mengubah keadaan apapun. Alasan yang kedua, kekhawatiran merupakan bukti tidak berguna, yang dijelaskan dalam ayat 31 dan 32. Alasan yang ketiga, kekhawatiran hanya akan... Ya, ini tadi sudah kita bacakan ayat firman Tuhannya. Sekarang, karena kalian sudah Ibu bagi dalam 3 kelompok, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Ya, ada di sini soal untuk kalian kerjakan, hanya 2 soal saja. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, dan ini kelompok yang ketiga. Silakan kalian tulis nama-nama kelompok kalian, ya.
Silakan ditulis ya nak. Yang sebelah sini kelompok 1 ya, udah ada di situ kan. Kemudian kalian kelompok yang kedua. Kemudian di sini kelompok berapa di situ? Kelompok yang ketiga ya anakku ya. Ya, ayo silakan dikerjakan tugas diskusinya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Ibu mempersilakan kepada kelompok yang pertama. Silakan berdiri semuanya anakku. Kalian presentasikan dulu hasil diskusi kalian. Saya akan membacakan. Maju ke sini nak. Ayo. Maju semuanya ke sini ya. Sebelah sini. Oke. Ayo, silakan maju. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kelompok 1 anggota Adik 2 Titi, 3 Elizabeth, 4 Dapa, 5 Yatskiel, 6 Joel. 1. Tuliskan 5 bukti Allah memelihara hidupmu secara jasmani. 1. Tuhan memberikan tubuh yang sehat. 2. Tuhan memberikan orang tua yang baik. 3. Tuhan memberikan guru untuk mengajar. 4. Tuhan memberikan polisi untuk menjaga keamanan. 5. Tuhan memberikan dokter untuk mengobati orang sakit. 2. Tuliskan 5 bukti Allah memelihara hidupmu secara rohani. 1. Tuhan memberikan firman-Nya melalui Alkitab. 2. Firman Tuhan membuat hati kita jadi sukacita. 3. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. 4. Firman Tuhan menasihati kita. 5. Tuhan memberikan penghiburan saat bersedih. Iya, tepuk tangan untuk hasil diskusi teman-teman sekalian dari kelompok yang pertama. Oke, silakan duduk nakku. Oke. Sekarang maju untuk kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju. Kami akan membacakan lembar kerja kelompok kami. Nama kelompok 2. Anggota kelompok Romita, Reva, Feby, Yohana, Widya. 1. Tuliskan 5 bukti Allah memelihara hidupmu secara jasmani. 1. Allah memberikan tubuh yang sehat. 2. Allah memberikan orang tua. 3. Allah memberikan rezeki. 4. Allah memberikan tempat tinggal. 5. Allah memberikan nafas kehidupan. 2. Tuliskan bukti Allah memelihara hidupmu secara rohani. 1. Allah memberikan iman saat kita hampir putus asa. 2. Allah memberikan firman-Nya melalui Roh Kudus dan hamba-Nya. 3. Allah memberikan hati yang damai dan bersukacita. 4. Allah mengajarkan umat-Nya untuk mengasihi sesama. 5. Allah memberikan waktu untuk beribadah kepada-Nya. Ya. Dari hasil diskusi teman-teman kita, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau pas? Pas. Oke, tepuk tangan untuk
Tidak ada. Pas. Oke. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Oke, silakan saudaraku. Sekarang Ibu akan mengambil hasil diskusi kalian ya nak. Ini akan Ibu kumpulkan ya. Untuk Ibu nilai nanti kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok yang ketiga. Oke, karena kita sudah selesai mengerjakan tugas diskusi, ya kan? Sepertinya tegang, ya kan? Udah Ibu bikin SPG-nya supaya seperti semangat lagi suasananya. Dan sekarang kita bernyanyi dulu, ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu biar suasananya menjadi hangat. Burung pipit yang kecil dipelihara oleh Tuhan. Coba semua tepuk tangan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipajang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung dipajang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bakung dipajang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, seperti lagu kita ya. Burung pipit dikasihi Tuhan, bunga bakung dikasihi Tuhan. Apalagi kita makhluk yang diciptakan Tuhan, yang memiliki akal dan pikiran, sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang Ibu akan simpulkan ya. Silakan kalian tulis dulu kesimpulan dari pelajaran kita ini. Coba kalian tulis kesimpulannya. Allah memeliharaku atau Allah memelihara hidupku setiap hari. Silakan ditulis cepat-cepat. Allah memelihara hidupku setiap hari. Dia melengkapi, Dia memberikan semua yang kubutuhkan. Oleh karena itu,
hari kepada Tuhan. Oke. Sudah selesai ya? Itulah untuk penutup kita. Oke anak-anak? Oke anak-anak? Iya, pada saat ini kita sudah selesai belajar, ya. Kita sudah selesai belajar. Sebelum kita menutup, kita bernyanyi satu lagu lagi ya. Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3, ya. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus Untuk kebaikanmu, untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab Hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ikuti doa yang Ibu ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu